Terima kasih. Saya mau manggil Pak Yai atau Ustadz atau nggak ngerti ini. Kalau sementara saya panggil Pak Yai, nggak apa-apa. Oh, nama saya Z gitu aja, Pak. Yang saya ingin tanyakan tadi, Pak Yai tadi banyak cerita persamaan, kasih sayang. Saya sebagai umat Islam merasa sesama saudara-saudara kita yang mungkin akhir-akhir ini berpandangan yang sangat maaf kalau saya katakan ekstrim, sehingga saya punya kalau keluar dari rumah itu rasanya merasa jauh lebih baik daripada mereka atau merasakan kesian terhadap mereka. Ini padahal kita diajari, saya pernah membaca Amirul Mukminin Imam Ali mengatakan, kamu jangan keluar dari rumah kalau belum bisa menganggap diri kamu lebih tidak baik daripada orang yang ada. Tapi kadang kita melihat perilaku saudara-saudara kita sendiri, umat Islam itu rasanya sangat sedih gitu dengan perilaku-perilaku yang mungkin Pak Yai sudah banyak cerita, mungkin mengafirkan atau punya pendapat-pendapat yang lain. Malam ini saya tadi mau berangkat ke sini, di Denpasar ada pengajiannya di mana ustadznya di hotel sudah di intel di mana-mana, di tempat pengajiannya sudah dikerumuni sama intel. Di satu sisi sama di sisi lain di sini cerita kasih sayang, mungkin di sisi lain sedang saling caci memaki. Mungkin Pak Yai di sini alhamdulillah hatta non muslim, orang Hindu semua bisa menerima. Tapi mungkin di sesama umat Islam kita sendiri mungkin Pak Yai tidak diterima. Nah, ini tolong kesedihan ini bagaimana bisa supaya kita ini tidak merasa sedih atau merasa lebih baik daripada saudara-saudara kita sekian. Sekian. Ya. Jadi tidak semuanya pakai fakta hukum, tidak. Ada yang sifatnya keindahan, jangan dipertanyakan secara ilmu. Nah ini yang membuat ustadz-ustadz itu menakutkan, karena semua hal dihadapi secara hukum. Islam itu hanya hukum. Kalau di atas hukum ada moral, di atas fikih ada akhlak, di atas akhlak ada takwa. Nah, karena tidak punya presisi terhadap hierarki nilai ini, maka terjadi silang sengkarut sehingga terjadi ekstremitas. Jadi mereka tidak bisa membedakan ini firman Allah, ini sabda Nabi, ini tafsir ulama. Terus ini pendapat ustadz. Pendapat ustadz itulah yang sampai ke umat. Terus pendapat ustadz itu dianggap sejajar dengan firman Allah, kan gitu. Pendapat ustadz itu seolah-olah begitu mutlaknya. Dan itu semua tafsir dan semua orang punya hak untuk menafsirkan. Punya hak untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan alam yang gitu. Oke. Jadi untuk Pak Z, saya tidak tahu Pak Z ini siapa. Nanti akan saya tanya sama beliau. Kan kalau bahasa Jawanya bisa rumongso, ora rumongso bisa kan bahasa Jawanya. Dan itu kan omongannya Rasulullah kan merasa, bukan berpikir. Merasa lebih buruk itu tidak sama dengan berpikir lebih buruk. Kalau berpikir itu objektivitas, kalau merasa itu kerendahan hati. Jadi kita keluar rumah itu dengan tawaduk, dengan kerendahan hati, jangan merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain. Tapi pikiran harus tetap jernih, harus tetap objektif. Ini baik, ini buruk. Meskipun yang tidak boleh adalah menunjukkan kepada orang lain bahwa kita lebih baik dari dia. Dan gitu, itu soal akhlak. Nah itu. Nah. Tapi saya mengerti kesedihan sampean. Dulu Wali Songo itu dalam waktu 3,5 tahun seluruh pulau Jawa masuk Islam. Karena mereka dengan lemah lembut. Wabima rahmatin minallahi lintalahum itu ya. Kalau engkau menghadapi manusia dengan sikap yang lemah lembut, maka mereka akan berkerubung
di sekitarmu. Tapi kalau engkau bersikap keras dan kasar, maka mereka semua akan meninggalkanmu. Dan itu yang terjadi sekarang, Pak. Jangankan orang luar Islam, orang Islam dhewe wis wedi, Pak. Jumuahan iki wis angel-angel. Dioreng-oreng wis jumuahan iki. Khotbah mureng-mureng ya kan gitu, Mas. Dadi jumuahan iki karo mesu-mesu dobol mureng. Saya akhir-akhir gak jumuahan arek. Terawih ya wis gak, saiki kan dulu kan tengkar Mas Umbu dulu, kalau NU terawih 23 rakaat, kalau Muhammadiyah 11. Sekarang nggak ada pertengkaran lagi karena nggak ada yang terawih. Seneng aku untuk urut ini. Jadi kalau Anda tolong menikmati, Ustaz. Anda nikmati. Saya gini loh. Saya dikafirkan. Itu saya, loh, sampean ini terus aku kafir, terus ketian kafir. Terus suwe aku. Allah aja kafir, saya bilang gitu. Bingung dia, Allah kafir. Kamu ngerti gak kata kafir itu apa? Kafir itu artinya to cover, untuk menutupi sesuatu. Kafir adalah orang yang menutupi. Dari kafir itu bahasa Arab dulu artinya petani. Petani itu pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Kemudian diambil alih oleh teologi atau akidah, orang yang menutupi kebenaran Tuhan disebut kafir. Terus jadi bahasa Inggris, head cover. Covering itu menutupi. Jadi itu bahasa Inggris. Sama dengan bahasa Jawa, amuk itu jadi bahasa Inggris. Amuk itu bahasa Inggris sekarang. Dan tidak ada orang ngamuk kecuali di Indonesia. Revolusi tidak ada sih orang ngamuk dok. Gitu. Sampai jadi bahasa Inggris karena itu fenomenal. Nah, saya kembalikan ke saya teruskan yang kafir. Saya dituduh kafir itu saya ringan-ringan malah tak salahkan. Sama kok kayak terlalu itu. Allah aja kafir. Loh, kok Allah kafir? Kafir itu kan tidak berdiri sendiri. Menutupi apa? Tidak bisa menutupi apa? Menutupi apa? Siapa ke siapa, siapa ke apa, kan begitu. Jadi Allah kafir enggak? Allah kafir kepada setan dan iblis, benar enggak? Ya kan gitu, bahasa. Makanya pelajari bahasa. Kayak babi, sholat subuh wajib apa haram? Haram. Sing haram. Bingung kiai kok. Ya jam piro saiki? Jam 11 malam sholat subuh haram kamu. Sholat subuh nanti jam 5 pagi. Nah makanya tidak ada kata yang berdiri sendiri. Kata itu ada di ruang waktu, konteks dan nuansa. Bahkan kata yang sama kalau nuansanya berbeda, pujian menjadi ejekan, betul enggak? Kata-katanya sama. Ada perempuan tidak cantik, kita bilang ayu nirek, kan ngejek. Ya, Mas? Jadi kata jangan dipercaya. Lihat dulu di mana letaknya, ruang waktunya, konteksnya dan nuansanya. Nuansa ini urusan estetika, urusan puisi. Kalau Anda nggak ngerti nuansa, karena nggak ngerti nuansa, akhirnya kata-kata dari Islam dipakai secara ngawur. Bayangin TV ada 212. Terus ada demo di HI, terus ada keluarga ikut demo, terus ditanya sama wartawan, Bapak dari mana? Dari Magelang. Luar biasa. Dari Magelang kok luar biasa? Apaan sih luar biasa? Nah, Anda lihat penyiar TV itu dikit-dikit luar biasa. Sampai tidak ada yang luar biasa sekarang. Oh sembarang luar biasa. Mbak Fia ke Bandung, ketemu temennya. Tiba-tiba diajak ada pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu, loh Mbak Novia apa kabar, sudah lama kelihatan. Sekarang Mbak Novia di mana? Di Jogja, kata Mbak Novia. Semua bilang subhanallah. Loh, di Jogja kok subhanallah loh. Jadi uang ini cangkemnya itu sama metu-metu deh Mas. Di Jogja kok subhanallah itu loh Mas, kan ada alasannya Mas. Orang bilang Allahu Akbar kan apa Mas? Kan Allahu Akbar kan akibat dari sebab. Apa sebabnya kok Allahu Akbar? Karena kamu takjub terhadap pengalamanmu dari Allah, betul enggak? Misalnya ada apa? Sesuatu yang menyenangkan Anda bilangnya apa? Ada, alhamdulillah kalau ringan.
Kalau agak gede rezekinya, masya Allah. Kan? Lebih gede lagi, astagfirullah. Kemudian banget rezekinya, Allah Akbar gitu mas. Jadi ente jangan asal ngomong, karena ada sebabnya. Kenapa sebuah kata diucapkan? Nah, Pak Z, menurut saya Anda nikmati aja memang aktsaruhum la ya'qilun, kata Allah. Kebanyakan manusia tidak menggunakan akal. Boleh saya agak sedikit elaborasi secara internasional ya. Memang seluruh dunia itu terlibat aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan manusia di dunia tidak mau menggunakan akalnya. Saya ingin satu hipotesis. Di seluruh dunia ini orang tidak bisa berdamai kecuali menggunakan kemanusiaannya. Kalau dia pakai hati nurani kemanusiaan, mereka bisa berdamai. Jadi lulus dulu jadi manusia. Sekarang banyak orang Islam tapi jadi manusia gak Islam. Kalau Anda pakai agama, pakai ideologi, pakai jargon-jargon, Anda tidak bisa berdamai. Karena Anda belum paham agama, belum presisi terhadap makna agama. Sehingga agama sekarang mencelakakan. Bukan agamanya yang salah, tapi pemahamanmu terhadap agama yang membuat engkau tidak bersatu dengan yang lainnya. Gitu loh. Banyak contoh-contohnya. Sekarang di Selandia Baru butuh tumbal 50 orang ditembak dulu baru akrab loh mas sekarang. Di sini nggak pakai tembak-tembakan, langsung akrab gitu. Laki perempuan campur ada masalah? Karena di sini tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, yang ada adalah manusia yang jujur, manusia yang ikhlas, manusia yang menyelamatkan satu sama lain. Di sini kita ingat laki-laki dan wanita. Kalau Anda, laki-laki sana, perempuan sini. Iku kok kami wedoan untukmu ini. Di sini nggak ingat perempuan, nggak bosan nggak perempuan kan nggak ingat dari tadi. Nggak sampai perempuan, nggak ingat lah. Oh sate loh sing ketok. Ada tali kentolnya ketok. Terus haram kentolnya ketok. Yang lainnya bilang loh, mana kentol? Kita tuh menangkap keindahannya, nggak kelihatan kakinya. Orang hanya bisa melihat fisik, maka dia akan bilang haram-haram. Kalau kita enggak, loh, nggak usah kamu ketok mau pupu nih, masya kok bungkus. Nek utakmu rusuh ya ketok. Dan sekali lagi ya, kafir tidak kafir ya. Apa namanya, haram tidak haram. Letaknya di mana? Di kopinya apa di lidahnya? Di lidahnya. Jadi mari kita introspeksi, memperbaiki lidah kita. Orang yang buta warna, kamu sugi merah hijau, bisa ngeliat nggak? Dia marah, apa kelabu kok merah? Gitu? Kelabu itu, loh merah. Loh dia buta warna. Kecuali orang Madura. Madura jelas hijau biru kalau Madura ini di luar di luar konteks. Ada yang Madura di sini. Oke. Kalau Madura ini makhluk khusus, jadi Allah dulu bikinnya itu khusus. Saya bikin manusia, saya bikin orang Madura gitu. Lo bayangkan ke Mekah, semua orang yang pertama melihat Ka'bah kan nangis. Begitu masuk Masjidil Haram terus ada Ka'bah, gitu kan, nangis toh. Orang Madura itu enggak manduk-manduk. Kok manduk-manduk sampean? Pantas Ka'bah itu bisa menyinari seluruh dunia, terang benderang. Loh, maksudnya aki sauno gedene. Hanya orang Madura yang punya imajinasi bahwa Ka'bah itu aki itu, Pak. Ya Allah, aku cerdasi orang Madura. Saya tuh merasa kadang-kadang merasa pinter, Pak Zed. Tapi saya nggak nyampe menghubungkan Ka'bah dengan lagi loh kan. Lagi lah, aku selalu gede nih jadi ya. Ya Allah, Madura. Aduh ya Allah.
Jadi menurut saya Pak, memang kita harus bijaksana Pak. Menurut saya tidak apa-apa, memang dunia yang begitu. Mereka tidak ngerti bedanya firman sama tafsir Pak. Sekarang saya tanya, coba saya kasih satu contoh. Hukum potong tangan. Di Quran ada potong tangan. Yadun namanya, yad itu tangan. Terus Allah juga ada firman yadullah. Misalnya biyadil khair, misalnya kulillahi malikal mulk gitu, mulka man tasya, wajul mulka man tasya, wadul man tasya, biyadikal khair. Jadi ada tangan Allah. Sekarang kalau hukum potong tangan di Arab, Anda coba ke Goa Hiro, akan banyak anak kecil yang tangannya buntung karena mereka nyopet atau mutil dipotong tangannya. Saya tanya, dalam Islam itu ada hukum langsung dari Allah, itu namanya qat'i, tunai, tidak bisa ditawar. Ada yang tafsir manusia namanya dhonni, berdasarkan prasangka atau hitungan kita. Hukum potong tangan ini menurut Anda qat'i apa dhonni? Itu langsung dari Allah harus potong tangan atau kayak itu tafsir kita untuk potong tangan? Berarti Anda luar biasa. Sebab di mana-mana saya tanya itu qat'i karena Allah yang bilang potong tangan. Loh, yang dimaksud tangan itu apa? Yang dimaksud tangan itu apa? Apakah Allah punya 5 jari-jari? Terus dia nguruk-uruk ini? Apakah Allah punya jempol? Emang tangan harus ini? Tangan kan bisa modal, bisa akses, bisa apa? Kesempatan, bisa peluang, macam-macam. Tangan kan macam-macam. Jadi hukum denda itu juga berarti hukum potong tangan, Mas. Nah sekarang nyopet potong tangan, korupsi potong tangan. Nah korupsi potong bulu. Masa nyopet potong tangan, jambret jumlahnya 10 kali lipat potong tangan sama, koruptor potong tangan. Terus bagaimana dong Islam? Masa Islam kayak gitu? Berarti itu tafsir manusia, bukan hukum Allah. Nah makanya ada kekeliruan Pak Zed. Misalnya kata syariah itu tidak bisa diciptakan kecuali oleh Allah. Yang ciptaan manusia namanya fikih. Sholat 5 waktu gini dirumuskan menjadi fikih. Wudhu itu dari syariat Allah difikihkan. Wudhu itu kali Imam Syafi'i, niat membasuh muka, tangan, kepala atau rambut, kaki. Terus tertib syarat yang ke-6, betul nggak? Allah nggak pakai yang niat sama, Allah cuma bilang membasuh wajah, tangan, rambut, dan kaki. Membasuh gitu kok. Apakah harus menyeluruh membasuh itu? Tergantung tafsirnya. Apakah membasuh kepala itu mesti seluruh rambut? Tergantung tafsirnya. Kalau Imam Hanafi menafsirkan membasuh rambut itu paling tidak ya 1/4 lah, segini lah. Kalau Imam Syafi'i, sehelai rambut saja cukup, sudah sah. Jadi Anda kalau orang NU, orang Indonesia itu ikut Syafi'i semua. Kalau wudhu jangan repot-repot. Pas rambut ini sit. Nah, sah itu asik tuh Mas, estetis sah. Itu pun Anda tidak tahu. Rata-rata orang tidak tahu. Jadi orang itu memang tidak ngerti Pak bedanya firman Allah, tafsir ulama, pendapat ustaz. Dipikirnya sama. Gampangnya gini lah, padi itu setelah diolah manusia jadi beras, terus jadi nasi goreng. Nah, Islam ini datang ke umat sudah jadi nasi goreng. Dipikir itu padi. Enggak, itu sudah nasi goreng karena padi bisa jadi bubur, bisa jadi tepung, bisa jadi macam-macam. Tergantung ada mazhab tepung, ada mazhab. Jangan marah, ketela, singkong bisa jadi keripik, gedok, umet, ya gitu ya. Nah ini ada mazhab umet, ada mazhab keripik, ada mazhab gedok. Ya nggak usah marah. Silahkan yang gedok sing umet yang. Makanya kalau di Jawa itu Sunan Joko kasih 3 untuk pluralisme. Kenapa kita tumpengan? Jadi ada 4 struktur, Mas, ada ambeng gitu. Nasi diambatkan. Terus ada tumpeng, itu nasinya dibikin
mengerucut ke atas, makin sedikit, makin kecil. Terus ketika ilmu barat datang, kerucut ini, tumpeng ini menjadi piramid. Ada regulasi teknologis, ya, ada batasan-batasan kaki. Kalau lingkaran kan tidak terhingga, yang tumpeng. Tapi kalau dengan Renaissance, dengan ilmu pengetahuan modern, kita menjadi piramid. Terus ada Ka'bah. Apa bedanya? Ambeng, tumpeng, piramid, Ka'bah. Dan saya ya, ini tafsir saya, jangan dipikir rumah. Berman loh ya. Mana kitabnya, Cak? Ya kitabku ini mau jika tak tulis ya. Itu ya. Semua orang berhak kok, Mas. Asal nanti tanggung jawab pada Allah kan gitu. Jadi kalau ambeng, Mas, itu kan belum ada struktur, belum ada hierarki sosial, belum ada feodalisme, belum ada sistem kekuasaan. Itu ambeng menghambar. Small is beautiful itu kan. Kemudian kalau tumpeng, Mas, itu gini. Orang itu ada yang pinter, ada yang agak pinter, ada yang tidak terlalu pinter, ada hierarkinya. Ada IQ-nya 140, ada IQ-nya 110, ada IQ-nya 80, ada IQ yang di bawah 80. Jadi pasti ada hierarki, pasti ada tumpeng. Itu. Terus sama Sunan Kalijogo, tumpeng ini dikasih 3, kalau tumpengan dikasih 3 kembang. 1 mawar, 1 lagi kenongo, 1 lagi kandil. Mohon maaf ini. Mawar itu kan yang paling indah dari semua bunga. Maka dia dipilih mewakili pluralisme. Saya berarti apa mawar? Mawar itu dari kata mawarno mawarni, berwarna-warni. Jadi bangsa itu macam-macam, ada Bugis, ada Madura, ada Jawa, ada Sunda, ya. Ras macam-macam, manusia juga macam-macam, ada lucu, ada tegang, ada lembek, ada keras, macam-macam. Itu mawarno-mawarni. Singkat kata, mawarno-mawarni ini juga punya hak untuk kenongo. Kenongo itu apa? Kenongono, kenongunu, kenong ini. Nah, mohon maaf ya. Kamu boleh milih apa saja, silakan. Monggo, it's okay. It's your choice. It's your right. Ya. Tapi kalau bisa tetap kantil satu sama lain. Tetap sayang satu sama lain, bersatu sebagai sama manusia. Namanya kantil. Kantil itu ya kantil. Kayak kon karo bojomu kantil terus itu. Apa aja terus kantil teman-teman. Nah, kantilnya ini Sunan Kalijogo dikerucutkan. Kantilnya jangan hanya sesama manusia, tapi kantil juga kepada yang menciptakan. Maka diciptakan tumpeng. Kemudian oleh ilmu barat dijadikan piramid. Hierarkinya sudah bukan hierarki kemanusiaan, tapi hierarki ekonomi, hierarki politik, hierarki teknologi, dan seterusnya sampai sekarang ke revolusi industri 4.0 misalnya. Itu piramida. Nah, kita punya alternatif namanya Ka'bah. Kalau cara tumpeng, Mas, yang pintar ulama sama ustadz, atau Anda enggak. Jadi Anda tidak boleh berpendapat, kudu ngikut ulama sama. Makanya saya tidak mau Anda ikut supaya saya tidak jadi punya tumpeng. Gitu, Mas ya. Tapi kalau Ka'bah, semua manusia punya hak untuk otentik berkomunikasi langsung sama Allah. Jadi dari bawah sampai ke atas sama. Semua manusia punya hak untuk langsung sama Allah. Karena Anda sholat langsung sama Allah, Anda bersahadat langsung sama Allah. Nah, kita sedang dimaknai membangun Ka'bah. Makanya kata Ka'bah jangan dipakai untuk lambang partai. Nanti kalau ketuanya kena OTT gimana? Jadi Ka'bah yang untuk yang inti-inti itu jangan dipakai untuk golongan. Kata khilafah jangan dipakai oleh RTI. Nanti jadi celaka. Karena khilafah itu everybody. You are all khalifah. Yang disebut khalifah oleh Allah itu adalah bahwa kamu bukan binatang, bukan jin dan makhluk lain yang sebelum manusia. Tuhan bikin sesudah jin, sesudah binatang, sesudah alam, makhluk baru yang dijadikan khalifah, itulah manusia. Jadi khalifah itu all people, all human being. Gitu loh.